Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah pendidikan Islam dan pengaruh filsafat Yunani atau sering disebut juga Helenisme. Topik ini sangat penting untuk kita pahami, dikarenakan dari sinilah kita akan mengetahui bagaimana pendidikan Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan peradaban-peradaban besar lainnya, seperti peradaban Yunani kuno. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang filsafat Yunani atau Helenisme. Helenisme adalah pemikiran-pemikiran dari zaman Yunani kuno yang banyak berisi kajian tentang alam semesta, logika, akhlak, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Helenisme mempunyai beberapa tokoh, yakni Plato, Aristoteles, dan Socrates. Mereka mengembangkan cara berpikir logis dan sistematis serta mengajarkan pentingnya akal sebagai alat utama memahami kebenaran. Walaupun mereka bukan muslim, pemikiran mereka sangat berpengaruh dikarenakan menekankan proses berpikir yang runtut dan terbuka terhadap pertanyaan. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana filsafat Yunani masuk ke dunia Islam. Yang pertama, filsafat Yunani masuk ke dalam dunia Islam dimulai sekitar abad ke-8 Masehi, terutama pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun mendirikan lembaga penerjemahan bermakna Baitul Hikmah di Al-Baghdad. Di sanalah banyak karya-karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penting untuk difahami juga, para ulama dan ilmuwan muslim tidak serta-merta menelan mentah-mentah pemikiran Yunani. Mereka mempelajarinya dengan kritis, menyaring mana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan mengembangkan pendekatan baru yang seimbang antara akal dan wahyu. Selanjutnya kita akan memahami tentang 3 masa penting dalam sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, ada masa awal Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, pendidikan difokuskan pada pembelajaran Al-Quran dan hadis. Proses belajar dilakukan di masjid, rumah-rumah sahabat, atau melalui halaqah. Walaupun sederhana, pendidikan saat itu sangat bermakna dan melahirkan generasi Islam terbaik. Nilai utamanya adalah keikhlasan, keteladanan, dan kekuatan akhlak. Yang kedua, ada masa keemasan Islam. Pada masa ini, ilmu berkembang sangat pesat. Umat Islam menjadi pelopor dalam banyak bidang ilmu, terutama kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan lain-lain. Pendidikan Islam menjadi terstruktur dengan berdirinya madrasah, universitas, dan pusat riset. Filsafat Yunani ikut mendorong kemajuan ini karena memberikan dasar logika atau cara berpikir ilmiah. Yang ketiga, ada masa modern. Pada masa ini, pendidikan Islam berada dalam tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Banyak sekolah dan pesantren mulai memadukan kurikulum agama dengan ilmu umum. Namun, tantangannya terbesar tetaplah menjaga ruh pendidikan Islam, menjadikan ilmu sebagai jalan menuju kebaikan, dan mendidik manusia yang utuh, bukan hanya pintar tetapi juga beradab. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam yang terinspiratif filsafat Yunani. Yang pertama ada Al-Farabi, dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Beliau menulis tentang logika, politik, dan etika. Al-Farabi percaya bahwa akal dan wahyu bisa berjalan seimbang untuk mencapai kebenaran. Yang kedua ada Ibnu Sina, ahli dalam bidang kedokteran dan filsafat. Beliau menulis Al-Qanun fi al-Tib yang menjadi buku rujukan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Yang ketiga ada Ibnu Rushd,
mengomentari banyak karya Aristoteles dan menegaskan bahwa menggunakan akal tidak bertentangan dengan iman, selama akal dipakai dalam batas yang benar. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang makna umat Islam menerima ilmu dari Yunani. Selanjutnya kita akan memahami tentang mengapa umat Islam menerima ilmu dari Yunani. Di sini Islam menerima ilmu dari Yunani dikarenakan Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang netral, bukan soal siapa yang membuatnya, tetapi bagaimana ilmu itu digunakan. Selama tidak bertentangan dengan tauhid dan ajaran Nabi, ilmu dari manapun bisa menjadi alat untuk membangun kebaikan. Para ulama terdahulu tidak anti terhadap ilmu asing, tetapi mereka kritis dan selektif. Inilah sebabnya kenapa Islam bisa melesat jauh dalam waktu singkat, dikarenakan terbuka pada pengetahuan dan tetap teguh dalam nilai. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang dampak positif filsafat Yunani dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ada filsafat membantu umat Islam belajar berpikir logis dan ilmiah. Selanjutnya ada ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi berkembang pesat dikarenakan metode berpikir Yunani yang dikombinasikan dengan semangat Islam. Selanjutnya, yang ketiga ada umat Islam menjadi pelopor ilmu pengetahuan dunia, bahkan menjadi rujukan bagi dunia barat pada abad pertengahan. Yang keempat, ada pendidikan Islam. Jadi lebih sistematis dan terarah, tidak hanya mengandalkan hafalan tetapi juga pemahaman. Selanjutnya kita akan mengetahui apa yang bisa kita pelajari tentang ini semua. Yang pertama adalah Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya, tetapi cahaya itu harus diarahkan dengan iman dan akhlak. Yang kedua, ada kita boleh belajar dari siapapun, asal tetap punya filter dalam hati dan pemikiran. Yang ketiga, ada pendidikan yang ideal bukan hanya mencetak orang pintar, tetapi membentuk pribadi yang berguna bagi umat dan dunia. Yang keempat, ada kita sebagai pelajar atau pendidik harus semangat mencari ilmu, berpikir terbuka, dan tetap menjaga nilai-nilai Islam.